Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas MKWU Bahasa Indonesia kelas 100 akan mempresentasikan hasil proyek penelitian kami mengenai analisis kepatuhan berlalu lintas di kawasan bundaran depan Masjid Nurul Ilmi Universitas Andalas. Pertama, perkenalkan saya Abdillah Gifarodeza sebagai moderator. Saya Salvia Maharani Daulay sebagai pemateri 1. Saya Nabila Fira sebagai pemateri 2. Saya Rizka Selviana sebagai pemateri 3. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian pemateri. Oke. Silakan kepada Rizka. Jadi pertama kita tuh harus apa itu pengertian lalu lintas? Lalu lintas adalah sebagai bentuk pergerakan orang, kendaraan, atau barang yang terjadi dan di jalan atau di ruang publik lainnya. Hal ini mencakup aktivitas transportasi yang melibatkan mobil, sepeda motor, kendaraan umum, atau yang lain-lainnya. Ada juga aturan dalam berlalu lintas. Aturan berlalu lintas ini adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan menjaga ketertiban serta keselamatan di jalan raya. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban pengguna jalan hingga cara berinteraksi antara berbagai jenis kendaraan dan pejalan kaki. Beberapa peraturan dasar berlalu lintas di Indonesia antara lain, yang pertama itu patuhi rambu dan lampu lalu lintas. Pengendara wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta lampu lalu lintas yang ada untuk menghindari kecelakaan atau menjaga kelancaran arus lalu lintas. Yang kedua itu menggunakan helm dan sabuk pengaman. Pengendara sepeda motor yang ditentukan diwajibkan mengenakan helm standar. Sementara pengemudi mobil wajib mengenakan sabuk pengaman baik pengemudi maupun penumpang. Yang ketiga menggunakan kecepatan maksimum. Pengendara wajib memperhatikan batas kecepatan yang ditentukan di tiap jalan sesuai dengan tanda yang ada. Yang keempat, jaga jarak aman. Pengemudi kendaraan wajib menjaga jarak aman antara kendaraan untuk menghindari tabrakan jika terjadi pengereman mendadak. Yang kelima, tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Menggunakan ponsel saat mengemudi sangat berbahaya dan dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Dan yang keenam itu tertib parkir. Kendaraan harus diparkir pada tempat yang sudah disediakan dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Yang ketujuh, utamakan pejalan kaki. Pengemudi kendaraan harus memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang sedang menyeberangi zebra cross. Saya kembalikan ke moderator. Mula berikutnya itu faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak taat pada aturan hukum berlalu lintas akan dibacakan oleh Nabila. Baik, saya akan membacakan tentang faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan perilaku pengendara, kondisi jalan, serta sistem pengawasan dan penegakan hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas antara lain: kurangnya kesadaran hukum, banyaknya pengendara tidak sepenuhnya memahami dan tidak peduli dengan aturan lalu lintas. Yang kedua yaitu kedisiplinan pengendara. Kedisiplinan individu dalam mematuhi aturan sangat mempengaruhi pelanggaran. Yang ketiga yaitu kondisi kendaraan. Kendaraan yang tidak terawat dengan baik, tidak memenuhi standar keselamatan bisa menyebabkan pelanggaran seperti tidak berfungsi dengan baiknya lampu atau rem yang bisa mengarah pada tindakan tidak aman. Yang keempat yaitu kepadatan lalu lintas. Di jalan yang sangat padat atau macet, pengendara seringkali tergoda untuk melanggar aturan demi menghemat waktu, misalnya dengan melawan arus atau menerobos lampu merah. Yang kelima itu pengaruh lingkungan dan sosial. Beberapa pengendara mungkin merasa terpengaruh oleh kebiasaan buruk yang ada di lingkungan sosial mereka, seperti melihat orang lain melanggar peraturan tanpa mendapatkan sanksi. Yang keenam yaitu kondisi lalu lintas. Kondisi jalan dan infrastruktur. Jalan yang rusak, kurangnya rambu lalu lintas, atau tidak adanya fasilitas jalan yang memadai bisa membuat pengendara tidak merasa perlu untuk mengikuti aturan. Yang ketujuh, kurangnya penegakan hukum. Pengawasan yang lemah atau tidak konsisten ini dari pihak berwenang dapat memicu pengendara untuk melanggar aturan karena merasa bahwa risiko untuk tertangkap atau dihukum rendah. Selanjutnya, selesai.
Baiklah, berikutnya yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang akan dibacakan oleh Selvia. Oke, langsung saja saya akan membahas dampak pelanggaran lalu lintas. Yang pertama itu ada terjadinya peningkatan angka kecelakaan di jalan, baik pada perempatan maupun tidak. Rawan terjadi kecelakaan tunggal maupun beruntun. Dan yang ketiga ada dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang keempat, tindakan melanggar rambu lalu lintas dapat membuat peningkatan angka kecelakaan. Yang kelima, kurangnya kesadaran pengendara dalam mematuhi peraturan yang ada dapat membuat kemacetan semakin parah. Selanjutnya, cara mengatasi pelanggaran berlalu lintas. Yang pertama itu peningkatan penegakan hukum, di mana peningkatan penegakan hukum ini pemeriksaan lebih ketat, peningkatan patroli polisi, dan penggunaan teknologi seperti kamera pengawas atau CCTV atau radar untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan lalu lintas sejak dini mengajarkan aturan berlalu lintas kepada anak-anak sejak sekolah dasar untuk membentuk kebiasaan yang baik sejak dini. Dan yang ketiga ada perbaikan infrastruktur, di mana peningkatan sarana jalan seperti memperbaiki jalan yang rusak atau berpotensi menyebabkan kecelakaan, serta menambah rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan mudah dipahami. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Berikut yaitu metode pelaksanaan yang akan dilakukan. Proyek ini dilaksanakan dengan melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan analisis kualitatif dari perspektif masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ringan kepada masyarakat. Jenis atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Lokasi dan waktu pelaksanaan. Lokasi pelaksanaan dilakukan di lingkungan Bundaran Depan Masjid Nurul Ilmi Universitas Andalas, Padang, yakni di sepanjang jalan sekitar bundaran. Peneliti akan berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat seperti mahasiswa, pejalan kaki, dan pengunjung. Waktu pelaksanaan yaitu studi lapangan dilaksanakan dalam kurun waktu 2-3 hari pada hari Rabu. Penelitian dimulai pada tanggal 16 November 2024. Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan Universitas Andalas yang terletak di kampus Universitas Andalas. Tahap pelaksanaan yaitu pertama, melakukan persiapan penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah penelitian, menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian, mengkaji literatur dan data yang relevan dengan topik penelitian, merancang judul penelitian, dan yang selanjutnya itu perancangan penelitian, yaitu dengan cara menentukan jenis penelitian, menyusun proposal. Berikut adalah cara pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode yang telah ditetapkan. Memastikan data yang diperoleh selalu konsensual, tepat, dan valid. Mengambil dokumentasi untuk laporan akhir. Analisis data. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan metode. Mendiskusikan hasil dari data yang telah diperoleh agar mendapatkan pola jawaban dan kesimpulan yang tepat. Dan melakukan penyusunan laporan. Sumber data yang digunakan peneliti itu data primer yang didapatkan langsung dari narasumber. Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pewawancara dengan narasumber secara langsung yang berkaitan langsung dengan permasalahan pematuhan lalu lintas di Bundaran Masjid Nurul Ilmi Universitas Andalas. Baiklah, kita akan wawancara. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Tengku Rifan Maulana dengan NIM 2496209 dari Prodi Arsitektur. Apakah Anda merasa bahwa banyak orang yang Kalau mematuhi mungkin sudah mematuhi, namun beberapa kejadian ada yang melanggar alur putar ini tuh. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Mungkin apa ya, video tutorial berputar di bundaran ini dan kadang-kadang ada yang salah alur gitu berputarnya.
dari penelitian yang kami wawancara itu, yang pertama itu narasumbernya yang bernama Saudara Abrar Adi Pramana, di mana dia dari Fakultas dari Teknik Sipil. Dengan aspek pertanyaan berupa yang pertama itu, seberapa sering Anda mematuhi pengaturan lalu lintas seperti menggunakan helm, memakai sabuk pengaman, dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Dan yang kedua itu, apakah Anda pernah melanggar peraturan lalu lintas disertai alasannya kenapa Anda melakukan pelanggaran tersebut? Nah, jawaban dari saudara tersebut yaitu narasumber tersebut mengatakan bahwa dia cukup sering mematuhi peraturan lalu lintas, namun sering melakukan pelanggaran di sekitaran di area kampus karena merasa aman dan tidak diperlukan. Narasumber mengatakan pelanggaran yang dilakukan merupakan tidak memakai helm dengan alasan terburu-buru hingga lupa menggunakan helm dan merasa aman karena hanya di lingkungan kampus. Cukup sekian, akan dilanjutkan oleh saudari Diska. Baik, yang itu ada narasumber yang kedua yang bernama Tengku Revan Maulana. Dia dari Prodi Arsitektur. Dengan aspek pertanyaan berupa yang pertama itu, apakah Anda merasa bahwa banyak orang yang tidak mematuhi lalu lintas di sekitar kawasan bundaran Masjid Nurul Ilmi? Jawabannya dari narasumber mengatakan bahwa beberapa pengendara ada yang mematuhi peraturan lalu lintas dan beberapa lainnya melakukan pelanggaran seperti tidak mengikuti aturan. Dan yang nomor dua, apa yang menurut Anda untuk perlu dilakukan untuk kesadaran mengenai pentingnya peraturan berlalu lintas? Berpendapat bahwa diperlukan video bagaimana cara berlalu lintas di sekitaran bundaran untuk mengatasi hal tersebut. Baiklah, kesimpulan dari hasil proyek kami dari hasil laporan ini yaitu dapat disimpulkan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran yang terjadi di sekitaran bundaran Masjid Nurul Ilmi berupa tidak menggunakan helm, melanggar lalu lintas, dan berputar di bundaran, dan pelanggar memiliki beberapa alasan seperti buru-buru masuk kelas, buru-buru pulang, merasa tidak diperlukan karena hanya di lingkungan kampus, dan merasa aman, tidak mengetahui dan kurangnya pemahaman bagaimana cara berlalu lalu lintas dengan aman atau dengan benar. Baiklah, sekian presentasi yang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.